Kedelai merupakan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak memberi manfaat, tidak saja digunakan sebagai bahan pangan, tetapi juga sebagai bahan baku industri dan pakan ternak. Pengembangan kedelai telah memberi kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Aceh atau PDB subsektor tanaman pangan. Meskipun nilainya masih relatif kecil dibandingkan dengan komoditi tanaman pangan lainnya. Provinsi Aceh adalah merupakan salah satu sentra produksi kacang kedelai di Indonesia. Daerah sentra produksi kedelai terdapat di Kabupaten Biren, Pidi, Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Produksi kedelai di Provinsi Aceh dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan disebabkan karena konflik yang berkepanjangan yang diperparah lagi dengan terjadinya bencana alam gempa bumi dan tsunami. Untuk meningkatkan kembali produksi kedelai, maka pembinaan yang intensif di tingkat lapangan diharapkan akan mampu menjamin kualitas dan arus suplai kedelai yang kontinu, baik di pasar lokal, regional, nasional antar provinsi, maupun tujuan ekspor. Membaiknya harga kedelai di tingkat petani juga telah memberikan rangsangan bagi petani untuk memproduksi komoditi ini sesuai dengan permintaan pasar. Produksi kedelai di Provinsi Aceh secara umum belum dapat memenuhi kebutuhan dan produktivitas masih rendah. Produktivitas pada tingkat petani rata-rata 1,3 ton per hektar, sedangkan potensi produksi mencapai 2,0 sampai 2,5 ton per hektar. Di tingkat petani di Aceh, kedelai masih dianggap sebagai tanaman sampingan, tanaman sela atau tanaman untung-untungan. Untuk mengatasi itu, maka upaya peningkatan produksi kedelai perlu diikuti dengan usaha menyadarkan petani menjadi profesional dalam berusaha tani. Pengenalan potensi lahan. Khususnya di daerah sentra produksi Kabupaten Biren, Pidi, Aceh Utara, dan Kabupaten Tamiang masih sangat besar. Diperkirakan 40.000 hektar areal telah dipersiapkan. Dengan demikian, di Provinsi Aceh masih tersedia peluang areal yang sangat cocok untuk tanaman kedelai seluas lebih kurang 98.643 hektar lagi, baik di lahan sawah maupun lahan kering. Proses pengolahan lahan. Terdapat dua cara mempersiapkan penanaman kedelai, yakni persiapan tanpa pengelolaan tanah atau ekstensif. Di sawah bekas ditanami padi rendeng dan persiapan dengan pengolahan tanah atau intensif, persiapan tanam pada tanah tegalan atau sawah tadak hujan sebaiknya dilakukan 2 kali pencangkulan. Pertama, dibiarkan bongkahan terangin-angin 5-7 hari.
Pencangkulan kedua sekaligus meratakan, memupuk, menggemburkan, dan membersihkan tanah dari sisa-sisa akar. Jarak antara waktu pengolahan tanah dengan waktu penanaman sekitar 3 minggu. Pembuatan bedengan dapat dilakukan dengan pencangkulan ataupun dengan bajak lebar 50 sampai 60 cm, tinggi 20 cm. Apabila akan dibuat drainase, maka jarak antara drainase yang satu dengan lainnya sekitar 3 sampai 4 meter. Kondisi lahan siap tanam. Pada dasarnya, kedelai menghendaki kondisi tanah yang tidak terlalu basah, tetapi air tetap tersedia. Tanah yang baik ditanami jagung, baik pula ditanami kedelai. Kedelai tidak menuntut struktur tanah yang khusus sebagai suatu persyaratan tumbuh. Bahkan pada kondisi lahan yang kurang subur dan agak asam pun, kedelai dapat tumbuh dengan baik asal tidak tergenang air yang akan menyebabkan busuknya akar. Kedelai dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah asal drainase dan aerasi tanah cukup baik. Pengenalan dan pemilihan benih. Yang perlu diperhatikan dalam hal memilih benih yang baik adalah kondisi dan lama penyimpanan benih tersebut. Biji kedelai mudah menurun daya kecambahnya, daya tumbuhnya, atau terutama bila kadar air dalam bijinya mencapai 13% dan disimpan di ruangan bersuhu 25 derajat Celcius dengan kelembapan nisbi ruang mencapai 80%. Untuk mendapatkan hasil panen yang baik, maka benih yang digunakan harus yang berkualitas baik. Artinya, benih mempunyai daya tumbuh yang besar dan seragam, tidak tercemar dengan varietas-varietas lainnya. Bersih dari kotoran dan tidak terinfeksi dengan hama penyakit. Benih yang ditanam harus merupakan varietas unggul yang berproduksi tinggi. Varietas kedelai yang dominan dikembangkan di Provinsi Aceh yaitu varietas kipas putih dan kipas merah, serta varietas lainnya. Dalam hal mutu, kedelai Aceh mempunyai mutu yang sangat baik. Dalam perdagangan dikenal dengan istilah kedelai Aceh. Petunjuk teknik penanaman. Jarak tanam pada penanaman dengan membuat tugalan berkisar antara 20 sampai 40 cm. Jarak tanam yang biasa dipakai adalah 30 kali 20 cm, 25 kali 25 cm, atau 20 kali 20 cm. Jarak tanam hendaknya teratur agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Jarak tanam kedelai tergantung pada tingkat kesuburan tanah dan sifat tanaman yang bersangkutan. Pada tanah yang subur, jarak tanam lebih renggang dan sebaliknya pada tanah tandus, jarak tanam dapat dirapatkan.
Proses pemupukan. Dosis pupuk yang digunakan sangat tergantung pada jenis lahan dan kondisi tanah. Pada tanah subur atau tanah bekas ditanami padi dengan dosis pupuk tinggi, pemupukan tidak diperlukan. Pada tanah yang kurang subur, pemupukan dapat menaikkan hasil. Dosis pupuk secara tepat adalah sawah kondisi tanah subur, pupuk urea sama dengan 50 kg per hektar. Sawah kondisi tanah subur sedang, pupuk urea sama dengan 50 kg per hektar, TSP sama dengan 75 kg per hektar, dan KCI sama dengan 100 kg per hektar. Sawah kondisi tanah subur rendah, pupuk urea sama dengan 100 kg per hektar, TSP sama dengan 75 kg per hektar, dan KCI sama dengan 100 kg per hektar. Lahan kering kondisi tanah kurang subur, pupuk kandang sama dengan 2.000 sampai 5.000 kg per hektar, urea sama dengan 50 sampai 100 kg per hektar, TSP sama dengan 50 sampai 75 kg per hektar, dan KCI sama dengan 50 sampai 75 kg per hektar. Pengendalian hama penyakit. Penyakit utama pada kedelai adalah karat daun, Pacospora pasirhizi, busuk batang dan akar, Cyclorospora rollfei, dan berbagai penyakit yang disebabkan virus. Pengendalian penyakit karat daun dengan fungisida manzozeb, penyakit busuk batang dan akar menggunakan jamur antagonis Trichoderma harzianum. Sedangkan pengendalian virus dengan pengendalian vektornya yaitu serangga hama kutu dengan insektisida Destis. Waktu pengendalian dilakukan pada saat tanaman berumur 40, 50, dan 60 hari. Penyemprotan pestisida dilakukan pada waktu yang berbeda-beda tergantung jenis hama dan pola penyerangannya. Pemeliharaan perawatan. Kedelai boleh tumbuh kira-kira umur 5-6 hari. Dalam kenyataannya, tidak semua biji yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, sehingga akan terlihat tidak seragam. Untuk menjaga agar produksi tetap baik, benih kedelai yang tidak tumbuh sebaiknya segera diganti dengan biji-biji yang baru yang telah dicampur legin atau nitrogen. Hal ini perlu dilakukan apabila jumlah benih yang tidak tumbuh mencapai lebih dari 10%. Penyiangan dapat dilakukan dengan cara mengikis gulma yang tumbuh dengan tanaman atau kuret. Apabila lahannya luas, dapat juga dengan herbisida. Sebaiknya digunakan herbisida seperti Lasso untuk gulma berdaun sempit dengan dosis 4 liter per hektar. Penyiangan ke-1 pada tanaman kedelai dilakukan pada umur 2-3 minggu. Waktu penyiraman yang terbaik adalah sore hari. Penyiangan kedua dilakukan pada saat tanaman selesai berbunga sekitar minggu setelah tanam. Penyiangan kedua ini dilakukan bersamaan dengan pemupukan kedua atau pemupukan lanjutan.
Pembubunan dilakukan dengan hati-hati dan tidak terlalu dalam agar tidak merusak perakaran tanaman. Luka pada akar akan menjadi tempat penyakit yang berbahaya. Masa panen. Umur kedelai yang akan dipanen yaitu sekitar 75 sampai 110 hari, tergantung pada varietas dan ketinggian tempat. Sedangkan untuk dijadikan benih dipetik pada umur 100 sampai 110 hari, agar kemasakan biji betul-betul sempurna dan merata. Panen kedelai dilakukan apabila sebagian besar daun sudah menguning. Tetapi bukan karena serangan hama atau penyakit, lalu gugur, buah mulai berubah warna dari hijau menjadi kuning kecoklatan dan retak-retak atau polong sudah kelihatan tua. Batang berwarna kuning agak coklat dan gundul. Panen yang terlambat akan merugikan karena banyak buah yang sudah tua dan kering sehingga kulit polong retak-retak atau pecah dan biji lepas berhamburan. Di samping itu, buah akan gugur akibat tangkai buah mengering dan lepas dari cabangnya. Pemungutan dengan cara mencabut. Sebelum tanaman dicabut, keadaan tanah perlu diperhatikan terlebih dulu. Pada tanah ringan dan berpasir, proses pencabutan akan lebih mudah. Cara pencabutan yang benar ialah dengan memegang batang pokok, tangan dalam posisi tepat di bawah ranting, dan cabang yang berbuah. Pencabutan harus dilakukan dengan hati-hati, sebab kedelai yang sudah tua mudah sekali rontok bila tersentuh dengan tangan. Pengeringan. Seluruh hasil panen hendaknya segera dijemur. Kedelai dikumpulkan kemudian dijemur di atas tikar anyaman bambu atau di lantai semen selama 3 hari. Sesudah kering sempurna dan merata, polong kedelai akan mudah pecah sehingga bijinya mudah dikeluarkan. Agar kedelai kering sempurna, pada saat penjemuran hendaknya dilakukan pembalikan berulang kali. Pembalikan juga menguntungkan karena dengan pembalikan banyak polong pecah dan banyak biji lepas dari polongnya. Proses perontokan. Penggunaan perontok mekanis dapat menurunkan susut tercecer hingga 6% bila dibandingkan dengan cara tradisional yaitu pemukulan dengan tongkat. Selain itu, penggunaan perontok mekanis juga dapat meningkatkan kapasitas perontokan dan mencegah timbulnya awan debu selama proses perontokan yang dapat mengganggu kesehatan. Biji yang terpisah kemudian ditampi agar terpisah dari kotoran-kotoran lainnya. Biji yang luka dan keriput dipisahkan. Biji yang bersih ini selanjutnya dijemur kembali sampai kadar airnya 9-11%. Biji yang sudah kering lalu dimasukkan ke dalam karung dan dipasarkan atau disimpan.